Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Toramana di Excel Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas lagi ya soal praktek ujian Microsoft Excel. Mudah-mudahan aja soal-soal seperti ini mudah-mudahan aja bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian praktek masuk kerja, atau mungkin ujian masuk yang lainnya ya, mungkin masuk sekolah atau masuk perkuliahan dan seterusnya, atau mungkin ujian akhir sekolah. Jadi mudah-mudahan aja tutorial-tutorial seperti ini atau pembahasan soal seperti ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat dulu soal yang saya miliki ini. Kita akan analisa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Ini hubungannya dengan persewaan mobil ya. Oke, kemudian di sini ada nama penyewa, ada merek mobil yang disewa, jenis mobilnya, untuk kelas mobil dan lama pinjamnya. Di sini juga kita sudah diberikan sebuah tabel bantu. Di sini tabel diskon. Jadi nanti untuk melihat diskon yang didapatkan per hari, diskon harian ya. Di sini ada keterangannya. Diskon hanya berlaku jika lama pinjam lebih dari 6 hari. Jadi hubungannya nanti untuk mengetahui diskon ini, hubungannya ada di kolom ini. Jadi ada di lama pinjamnya. Jadi berlaku jika lama pinjam lebih dari 6 hari. Kemudian juga ada tabel ini, tabel tarif sewa mobil. Ini berdasarkan kelas. Nah, ini kelasnya. Kemudian hubungannya ada di sini. Nah, oke. Langsung saja kita akan coba mengisi ya, mengisi kolom-kolom yang ini, kolom-kolom kosong ini. Ada tarif sewa, kemudian diskon, ada besar biaya, dan ada total penerimaan. Oke, yang pertama kita akan coba kerjakan adalah ini, tarif sewa mobilnya. Oke, yang pertama untuk mengetahui tarif sewa mobil, nah ini tabelnya yang harus kita fokuskan di sini. Untuk tarif sewa, rumus yang kita gunakan atau fungsi yang harus kita pilih adalah rumus ini, HLOOKUP. Nah ini dia, HLOOKUP. Kenapa bukan VLOOKUP? Nah, karena kalau HLOOKUP itu melihatnya indeks pencariannya berdasarkan baris, jadi secara horizontal, H horizontal. Kalau VLOOKUP berdasarkan kolom, jadi kalau V itu vertikal. Nah, kebetulan di sini nilainya ada di baris-baris ke bawahnya. Oke, nanti kita akan coba jelaskan lebih jauh lagi ya sambil dikerjakan ya. Untuk lookup value-nya atau nilai untuk pencariannya ada di sini. Nah, ini berdasarkan kelas kan dia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan titik koma karena komputer saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk tabelnya, nah ini tabel array-nya. Jadi tabelnya saya tinggal pilih aja dari sini, sel E16 sampai dengan sel H17. Oke, kemudian titik koma. Nah ini dia barisnya atau indeks barisnya yang ingin saya panggil untuk kelas D. Untuk kasus ini kelas D adalah ada di baris ke-17. Jadi nulisnya jangan ke-17 ya, meskipun ini berada di baris ke-17, cuman yang saya pilih saat ini jumlah barisnya yang saya pilih cuma 2. Tidak peduli kita berada di baris manapun, kalau yang kita pilih hanya sel atau ring seperti ini aja, barisnya cuma 2. Baris yang atas ini baris kelas dan baris tarif. Jadi di sini jangan ditulis 17 ya, nanti hasilnya error ya, karena tidak ada ini baris ke-17 untuk ring yang ini. Jadi untuk kasus ini baris indeksnya ada di baris kedua. Nah ini ke baris tarif ini ya, ada di baris tarif ini ya. Oke, 2. Saya lanjutkan dengan titik koma. Kemudian untuk ring lookup-nya ini biasanya boleh dilewati. Cuman ada baiknya teman-teman tulis saja di sini 0. 0 itu mengacu ke false. Jadi kalau 0 atau ke false, dia akan membaca nilai-nilai ini sesuai dengan nilai apa adanya. Jadi sesuai dengan nilai yang pasti ya. Kalau D ya D, kalau B ya B, dan seterusnya. Oke, sudah selesai. Kita langsung tutup kurung di sini. Saya tekan enter. Oke, ini dia. Tarif sewa mobil untuk kelas D Rp195.000. Nah, permasalahannya di sini Budi menyewa mobil Suzuki Cherry ada di kelas D. Dia pinjamnya selama 12 hari. Berarti rumus ini masih belum selesai ya. Kita harus tambahkan. Nah, saya di sini aja ke formula bar. Saya harus tambahkan dengan simbol perkalian bintang. Kemudian saya pilih lama pinjamnya ini di sel E6. Saya tekan enter. Oke, jadi tarif sewa yang dikeluarkan oleh Budi selama 12 hari untuk mobil Suzuki Cherry adalah Rp2.340.000. Oke, udah selesai.
mungkin kita akan coba ya, kita akan coba rubah ini untuk kelas mobilnya. Kita akan coba rubah kelas mobilnya menjadi kelas A. Saya tekan enter. Nah, dia juga berubah. Tarif sewanya dia membaca yang ini, Rp250.000 dikali 12 hari. Hasilnya 3 juta. Oke, kita kembalikan ke semula, kelas D. Oke. Sekarang kita beralih ke tabel diskon. Untuk diskon, nah fokusnya ke sini, ke tabel diskon. Nah, untuk mencari diskon karena hubungannya dengan tabel, maka rumus yang harus kita pilih adalah kalau nggak H-lookup ya V-lookup. Itu hubungannya kalau dengan tabel. Nah, untuk kasus ini, untuk tabel diskon, karena dia nilainya ada di sebelah kanan-kanannya atau di kolom-kolomnya, maka bukan H-lookup lagi, tetapi V-lookup. Karena berdasarkan vertikal ya, nilai vertikal, jadi berdasarkan kolom. Jadi V-lookup berdasarkan kolom, kalau H-lookup berdasarkan baris. Nah, lookup value-nya dia memanggil ini untuk merek ya, di sini ada merek ya, jadi mereknya. Kemudian untuk tabelnya saya pilih saja mulai dari baris ke A17 sampai dengan B20. Oke, saya lanjutkan titik koma. Untuk kolom indeksnya, nah kolomnya kedua, ini kolom pertama untuk merek, kolom kedua adalah diskon per harinya. Oke, saya masukkan nilai 2. Saya lanjutkan dengan nilai 0. Jadi ini 0 adalah false. Jadi nanti VLOOKUP ini akan mencari nilai yang cocok saja dengan pencarian ini. Kalau saya tulis atau saya masukkan nilai true atau 1 ya, untuk true ini. Kalau true, nah dia VLOOKUP hanya akan mencari nilai yang mendekati kecocokannya. Jadi untuk kasus ini sepertinya nggak cocok ya. Jadi saya masukkan aja 0 di sini. Oke, saya akhiri dengan tutup kurung. Karena diskonnya ini harian, jadi kalau Suzuki diskonnya 10.000 per hari, maka di sini saya lanjutkan dengan simbol bintang dan saya pilih yang ini, lama pinjam. Oke, saya tekan enter. Oke, sudah selesai untuk tabel diskonnya. Jadi Budi dia minjam mobil Suzuki Cherry kelas D, lama pinjamnya 12 hari, tarif sewanya adalah 2.300.000, untuk diskon adalah Rp120.000. Selanjutnya saya akan hitung besar biayanya. Untuk menghitung besar biaya berarti tarif sewa dikurangi diskon. Nah, rumusnya sama dengan ini, tarif sewa F6 dikurangi diskon. Oke, sudah selesai, tekan enter. Jadi Budi harus mengeluarkan uang sebesar Rp2.220.000 untuk menyewa mobil selama 12 hari. Mobilnya adalah Suzuki Cherry. Oke, sekarang kita tinggal copy paste aja. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau sebelum melakukan copy paste, biasanya kalau mengcopy paste rumus-rumus seperti ini, itu yang perlu diperhatikan adalah apakah rumusnya itu membaca tabel atau tidak. Nah, ini yang dibaca, ini tabelnya ini, yang warna merah ini. Nah, kalau rumusnya membaca tabel, teman-teman kalau melakukan copy paste dengan cara drag and drop, dia akan berubah dia. Jadi dia akan berubah ngikutin baris di mana dia diletakkan. Ambil contoh seperti ini. Saya akan geser ke bawah seperti ini. Nah, dia hasilnya ini error. Karena apa? Tabelnya dia pindah ke bawahnya karena tidak kita kunci. Nah, ini juga akan pindah ke bawahnya. Ini juga berlaku ketika kita menggunakan rumus yang lainnya. Oke, kita hapus saja seperti ini. Nah, solusinya kalau kita ingin mengunci tabel, nah jadi tabel ini, tabel yang berwarna merah kita kunci, jadi meskipun kita geser ke bawah, ke kiri atau ke kanan, dia tetap ya, tabelnya tetap terkunci. Nah, cara menguncinya saya blok aja ini untuk tabel ini, pembacaan tabel, kemudian saya menekan tombol F4 di keyboard. Nah, ini dia untuk pengunciannya. Jadi ada simbol dolar, dolar E, jadi untuk kolomnya dikunci, dolar 16. Jadi 16 ini barisnya. Jadi baik kolom ataupun baris dia akan dikunci. Jadi meskipun kita geser ke kiri atau ke kanan, dia akan tetap tabel yang dibaca tetap. Nah, sekarang kita geser ke bawah. Nah, kalau kita lihat tabelnya tetap di sini ya. Meskipun kita sudah geser dia naik turun. Oke, itu cara kalau kita ingin menggeser rumus ya di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Oke, untuk tarif sewa sudah berhasil kita kerjakan. Sekarang untuk diskonnya. Untuk diskon juga sama. Untuk diskon ada tabel di sini. Nah, untuk tabelnya ini sepertinya masih salah ya. Salahnya di sini. Ini kita kurang perhatian. Di sini diskon hanya berlaku jika lama pinjam lebih dari 6 hari. Nah, sementara ini diskonnya hanya membaca ini aja. Padahal di sini ada catatannya, hanya berlaku jika lama pinjam lebih dari 6 hari.
Oke, berarti rumus ini masih belum sempurna. Oke, kita sempurnakan. Karena ada aturan seperti ini, maka saya tambahkan sebelumnya ini, setelah sama dengan, saya tambahkan if. Oke, if buka kurung, saya lanjutkan, jika lama pinjamnya lebih dari 6 hari, saya klik yang ini lama pinjam, lebih besar dari 6, oke, titik koma, ini hasilnya jika benar. Hasilnya jika benar, lama pinjam dikali diskon per hari. Oke, udah selesai untuk nilai benar. Sekarang untuk nilai yang salah. Untuk nilai yang salah, saya lanjutkan di bagian paling akhir, titik koma, nilai yang salah, dia tidak dapat diskon sama sekali. Saya masukkan angka 0. Oke, tutup kurung, enter. Nah, udah selesai. Tinggal kita kunci tadi belum ya, untuk tabel yang ini ya, berwarna ini ya, ungu. Oke, saya blok tabelnya, kemudian saya tekan tombol F4 di keyboard. Nah, dia dikunci udah. Oke, tekan enter, kemudian saya tinggal geser aja ke bawah. Nah, ini dia. Untuk Arif, karena dia pinjam hanya 6 hari, tidak lebih dari 6 hari, maka dia tidak dapat diskon. Sementara untuk yang lainnya, untuk Irfan, dia pinjamnya 8 hari dapat diskon. Untuk Putri, dia dapat diskon juga. Nah, sekarang yang terakhir untuk besar biayanya, karena dia tidak ada pembacaan tabel, jadi tinggal kita geser aja ke bawah. Nah, ini dia. Yang terakhir lagi, untuk total penerimaan. Rumusnya, karena dia ingin mencari total, jadi kita jumlah menggunakan rumus SAT. Oke, geser dari sini ke sini, enter. Oke, udah selesai, tinggal dikumpulkan. Oke, itu tadi adalah cara kita mengerjakan soal praktek Microsoft Excel ya, tentang penerimaan sewa mobil. Yang mana tadi kalau kita lihat ya, di tarif sewa mobil saya menggunakan fungsi lookup, sementara untuk tabel diskon saya menggunakan gabungan antara fungsi VLOOKUP dengan fungsi if. Karena di sini ada catatan, diskon hanya berlaku jika lama pinjam lebih dari 6 hari. Sementara untuk tabel biaya saya menggunakan operator sederhana, operator pengurangan. Dan yang terakhir untuk total penerimaan saya menggunakan rumus SUM. Udah, itu saja. Oke, mudah-mudahan pembahasan soal kali ini tentang penerimaan sewa mobil ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian masuk kerja. Mudah-mudahan yang sedang menghadapi ujian masuk kerja, saya doakan mudah-mudahan diterima di pekerjaan teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran atau pembahasan soal Microsoft Excel berikutnya. Tentunya masih bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.